Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, saya di sini akan mengulang pertemuan di pengajian kitab Sulamun Najah yang sudah dilaksanakan pada malam satu kemarin. Sifatnya yang ketinggalan saja ini ya. Jadi yang saya baca hanya yang kemarin sudah dibaca. Namun sebenarnya kemarin alhamdulillah terima kasih karena banyak pertanyaan, terutama pertanyaan yang lumayan berat itu. Peristiwa Allah dan Kanjeng Nabi berada di Sidratul Muntaha. Minta dijelaskan itu bagus ya. Pertanyaan sangat bagus. Saya kira itu bukan pertanyaan tapi ngetes itu. Alhamdulillah kemarin kita bersama-sama melihat cuplikan tayangan alam jagat raya ini seperti apa. Oke, supaya tidak buang-buang waktu, sebelumnya saya sudah membaca Fatihah untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Barangkali channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan like serta tuliskan komentar. Barangkali ada yang salah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa munazzahun an kulli ma khutira bil bali ayil qalbi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari semua apa yang dikerentek yang timbul di dalam hati kita, hati manusia. Famau yaqa'u fi wahmika wa khiyalika mimma yushahidu minal ijramil uluwiyati wa supliyati. Maka apapun itu yang terjadi ya di dalam pikiran kita, di dalam angan-angan kita tentang Gusti Allah nih, dari apa-apa yang kita saksikan ya, dari bentuk jirim atau bentuk-bentuk yang sifatnya ulwiyah, sifatnya luhur lah ya, seperti malaikat apa pokoknya sifatnya itu suci luhur lah ya. Atau yang bentuknya supliyah, yang bawah, yang bentuk hina seperti apapun lah pokoknya ya. Yang paling bawah kan alam itu kan alam apa namanya, kalau kita mikir nih misalnya nih, kalau tuh dalam bentuk ini nih kayak gini, ada malaikatnya, ada sayapnya, ada gininya, atau kalau bentuk umum mungkin Allah itu kecil tuh gini. Nah itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan. Allah tidak seperti itu. Jadi maha suci dari yang tergambar ya, yang disaksikan oleh pikiran kita, oleh hayalan kita, itu maha suci. Nggak mungkin Allah seperti itu. Wa mimma yusma'u minal akhbari mausupan, dan Allah maha suci dari perkara-perkara yang terdengar ya, yang terdengar oleh kita dari hadis-hadis yang disifati seperti kal arsy, seperti aras ya, wal jannati seperti surga, sungai-sungai surga, pohon-pohon surga. Allah juga maha suci nih, kan kita kan tahu ya, aras nanti, aras itu seperti apa ya, aras aja kita nggak tahu, maksudnya tuh kita nggak tahu. Allah itu bukan aras, bukan. Allah itu bahasanya, ini bahasa aras itu adalah bahasa yang bahasanya untuk memudahkan manusia bisa mencerna. Artinya bahasa yang bisa dicerna oleh manusia ya ini. Nah, karena Allah tidak membutuhkan tempat gitu. Tapi dikarenakan supaya memudahkan kepada manusia ya, Allah itu bahasanya bersemayam di mana ya, ini bahasanya aras. Tapi bukan berarti Allah itu membutuhkan aras, tidak ya, tidak. Ini hanya bahasa supaya mudah dicerna oleh manusia. Ini seperti surga, sungai-sungai surga, pohon-pohon surga ini ya. Pokoknya dari apa nih yang kita gambarkan aja lah ya, yang terdengar hadis-hadis yang disifati seperti ini, itu Allah maha suci dari yang demikian. Wa mimma yutakhayyalu karroyati min yakutin wal bahuru wal bahuri wal bukhuri, maksudnya wal bukhuri min zabakin. Dan Allah maha suci dari apa-apa yang terpikirkan oleh kita, seperti misalnya bendera nih dari yakut ya. Yakut itu ya sejenis intan, permata, berlian kayak gitulah ya. Batu-batu mulia ini nih. Jadi bendera itu kan biasanya kan dari kain. Ini bendera itu dari pastinya terbuat dari yakut lah. Ya. Kan bendera biasanya kita lihat bendera merah putih, bendera negara begitu kan. Itu dari ini ada yang begini bendera. Nah, kita misalnya Allah memikirkan ya, Allah kita pikirkan seperti bendera nih yang terbuat
Mungkin Allah bendera seperti bendera yang terbuat dari yakut. Enggak seperti itu. Atau wal bukhuri min zabakin, atau mungkin Allah itu seperti lautan yang terbuat dari air raksa. Kita kan tahu bahwasanya dunia ini kan yang paling banyak adalah, bumi ini kan paling banyak adalah lautan. 2/3 dari bumi adalah lautan, sepertiganya daratan. Kita kan menganggap bahwasanya lautan itu adalah yang paling luas. Jadi mungkin nih pikiran manusia, mungkin Allah itu bagaikan lautan. Lautannya bukan air asin tapi air raksa. Tidak. Allah tidak seperti itu. Allah Maha Suci dari seperti itu. Huwa adapun yang dibicarakan dari pama yaqau dari sini nih ya. Dari Idrami Ulubiyah Subliyah ya. Dari hadis yang yang kita dengar, ada surga, sungai-sungai pohon-pohon surga, dan dari tadi yang terpikir seperti bendera lautan. Nah, ini semua yang disebutin itu adalah hadisun, sesuatu yang baru, atau ma'dumun, sesuatu yang bakal tidak ada, bakal hilang, sesuatu yang tidak ada. Artinya kalau sesuatu yang baru dan sesuatu yang tidak ada, itu berarti Allah mustahil dari yang demikian. Kan Allah itu kidam ya, terdahulu, udah ada dari dulunya. Wallahu ta'ala laisa bihadisin wala ma'dumin. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin atau bukan termasuk sesuatu yang baru dan bukan termasuk sesuatu yang tidak ada. Wa idza qala laka syaitanu idza lam yakunillahu fi makani kada wala jihati kada fa aina huwa. Kalau seumpama ada setan yang berbicara kepadamu, misalnya setan ya berbicara kepada kita, membisiki kita, atau mungkin ucapan setan ini terwakili oleh seseorang. Ini biasanya nih, kadang kalau kita berbicara dengan non-muslim, kita kadang kalau yang imannya kurang kuat, imannya lemah, akan mudah untuk terperdaya, terkecoh oleh ucapan seperti ini. Misalnya setan bicara seperti ini contoh ya. Mau setannya langsung, kalau setannya langsung jarang kayaknya. Mungkin lewat lisan manusia ini, lewat non-muslim biasanya, atau mungkin ngetes dari namanya, orang yang ngetes kita, mungkin bisa jadi dari orang muslim atau orang yang ngetes kita. Misalnya setan berbicara seperti ini, idza lam yakunillah. Kalau misalnya Allah itu tidak ada di tempat itu dan Allah itu tidak ada di arah itu, maka di mana Allah, gitu kan. Wa idza lam yakun ala surati kada wala ala sifati kada fa kaifa huwa. Kalau apabila Allah itu tidak dalam bentuk seperti ini dan Allah juga tidak mempunyai sifat seperti ini, maka bagaimana Allah itu? Seperti apa Allah itu? Misalnya ada yang berbicara kepada kita seperti itu, maka kita jawab saja fa'ajibhu bi annahu la ya'rifullaha illallahu. Jawab oleh kita, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui Allah selain Gusti Allah. Nah, seperti itu ya. Wal ya'lamil aqilu anna kullama yulqihi syaitanu fi wahmihi innama huwa minal alamin. Dan harus diketahui oleh siapa? Orang yang berakal. Kita semua ya, orang yang berakal. Sesungguhnya semua yang dilemparkan oleh setan, semua yang dibisikkan oleh setan di dalam pikiran kita ya, di pikiran kita atau terbersit dalam hati kita, innama huwa, sungguhnya semua itu adalah minal alam, itu adalah termasuk alam, kategorinya alam. Kan dari awal sudah dijelaskan bahwa yang selain Gusti Allah itu dinamakan alam ya. Kan dulu itu idkulun ya, minha yutlaku alaihi al-alam ya. Semua yang selain Gusti Allah itu diucapkan atau dinamakan alam. Alam manusia, alam jin, alam dawab, alam semuanya. Wallahu ta'ala laysa minal alami ya, dan sementara Gusti Allah bukan termasuk alam. Wala yalzamu intifa'ullah ta'ala li adami idrakina kun hadatihi wa sifatihi ya, li annahu qad qamal burhanu ala subutillah. Dan tidak mesti tiadanya Allah karena kita nggak bisa atau karena kita nggak mampu untuk menemukan Allah. Jadi maksudnya begini nih, karena kemampuan kita untuk menemukan Allah itu
tidak kuasa ya. Jadi tidak adanya Allah karena kelemahan kita nggak bisa menemukan dat sejatinya Allah, sifat-sifatnya Allah ya. Allah bukan mesti tidak ada ya. Kenapa sih? Li'annahu qad qama al-burhanu al-batila, karena memang sesungguhnya telah jelas hadis atau namanya dalil, maksudnya dalil yang menerangkan tentang ketetapan Allah ya. Jadi jangan sampai kita menyatakan karena memang kita nggak sanggup untuk melihat Allah, karena kita nggak sanggup untuk mengetahui Allah, akhirnya kita berbicara Allah itu ya pasti nggak ada. Enggak, bukan seperti itu. Ya itu kan memang kelemahan kita, karena nggak bisa, kita memang termahjub, terhijab, terhalang untuk mengetahui sejatinya dat Allah, sifat-sifatnya. Ya. Karena memang sudah ada di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang ketetapan Allah. Apa itu burhannya atau dalil-dalilnya? Bahwa tasarrufuhu fil khalqi fa kaifa yasha'u min ijadin wa idamin. Di mana Allah ya yang mengatur, Allah lah yang mengatur di dalam urusan makhluk bagaimana yang Allah kehendaki. Dari apa saja sih pengaturannya? Dari mengadakan, mewujudkan maksudnya ya, mewujudkan makhluk, meniadakan makhluk, wa ihyain dan menghidupkan makhluk, wa imatatin mematikan makhluk, wa tausiin menjembarkan firizki ya, wa tausiin wa tadyikin firizki menjembarkan rezeki, menyempitkan rezeki. Itu gimana Allah ya. Seperti itu. Jadi burhannya seperti ini, dalilnya seperti ini. Walam yukallifnallahu ma'rifata kunhadatihi walam yukallifnallahu ma'rifata kunhi dzatihi ta'ala wa sifatihi li ajazina an dzalik ya. Dan Allah tidak memberatkan kepada kita semua untuk mengetahui dat sejatinya Allah dan untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Kenapa sih? Karena memang kelemahan kita, li ajazina, karena kelemahan kita untuk mengetahui datnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Fala ya'rifu kunhadatihi wa sifatihi illa huwa ta'ala. Maka tidak akan mengetahui seorang pun, siapapun tidak akan mengetahui terhadap dat sejatinya Allah dan sifat-sifatnya Allah kecuali atau melainkan Allah sendiri. Seperti itu. Dari sahabat Abu Bakar Siddiq wa anis Siddiqi annahu qala al-ajazu anil idraki idrakun wal makna anna man ahadu ilman bima yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Sesungguhnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Sungguhnya beliau berkata al-ajazu anil idraki idrakun. Ya. Yang namanya lemah itu ya, lemah untuk menemukan dat sejatinya Allah itu berarti sudah menemukan tuh. Kalau kita sudah merasa lemah untuk menemukan dat sejatinya Allah, berarti kita sudah menemukan Gusti Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata basor kita, ya. Mata ini kita tidak, tapi Allah hanya bisa dilihat dengan basirah, mata peninggal hati ya. Dan itu pun bukan dat sesungguhnya, bukan ya. Jadi artinya kalau kita sudah mencari nih, aduh Allah tuh gimana, seperti apa, ini nggak bisa dilihat. Nah kalau kita sudah lemah sekali, berarti idrakun, kita sudah menemukan Allah. Tapi nggak semuanya ini ya, nggak semuanya. Bahasa simpelnya beginilah, kalau kita sudah lemah untuk mencari Allah, artinya sudah benar-benar ibadah ya, berusaha untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, tingkatan iman, takwa, ihsan kita ya, penyakit hati kita bersihkan seperti ujub, riya, semuanya, sosial yang baik dengan masyarakat, dengan Allah, pokoknya hablum minallah minannas sudah di ini ya, sudah bisa mungkin menghilangkan sifat ingin dipuji, menghilangkan sifat yang paling benar, pokoknya itu siap menerima hinaan. Kalau dihina itu ya bagaikan makanan lah, enak. Dihina itu nggak tersinggung biasa. Sebaliknya kalau dipuji itu ya bagaikan musibah. Ya kalau udah bisa seperti itu, ya
idrakun. Maka kita berarti sudah dekat dengan Gusti Allah. Bahasa simpelnya begitu sajalah. Artinya, annaman ahata ilman. Sesungguhnya orang yang diliputi oleh ilmu pengetahuan. Misalnya dia memang benar-benar, jadi pengertian ini nih, al-ajazu an idrakun, lemah menemukan Allah itu berarti menemukan. Artinya orang yang meliputi, orang yang menguasai ilmu pengetahuan tentang sifat wajib bagi Allah. Jadi tahu semua lah. Tentang sifat yang muhal bagi Allah, tentang sifat jaiz bagi Allah. Tahu semua nih. Summa alima annal kunha majubun. Nah, kemudian dia akan tahu sesungguhnya untuk mengetahui dat sejatinya Allah itu pasti mahjubun, terhalang. Tuh, kalau orang yang paham seperti ini ya. Maksudnya tuh, wa annal ukula ajizatun anil usuli, dan sesungguhnya akal itu ya, akal-akal itu ya lemah untuk wusul atau untuk menemukan dat sejatinya Gusti Allah. Fahada, maka kalau orang sudah paham tentang seperti ini, huwa al-arifu, merupakan orang yang ma'rifat, orang yang tahu kepada Allah. Makanya kan dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui kelemahan dirinya, maka dia telah mengetahui Tuhannya. Artinya kalau kita ingin benar-benar ingin dekat dengan Allah, ya, kita gali nih kekurangan kita tuh apa, kekurangan kita apa. Kalau misalnya kita malas di sholat tahajud, sholatlah tahajud. Kalau misalnya kita dihina masih tersinggung, jangan tersinggung. Kalau misalnya kita masih merasa yang paling pintar, merasa yang paling benar, jangan seperti itu. Ya. Pokoknya apa-apa yang memang kekurangan dari kita, ya, baik dari segi ibadah, baik dari segi penyakit hati, itu harus benar-benar dikoreksi. Baik dari sosial, itu harus benar-benar diperbaiki. Nah, gitu. Maka kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki, maka faqad arafa. Sesungguhnya orang tersebut telah menemukan Tuhannya. Jadi gali dulu kekurangan kita seperti apa. Apa sih yang kita benci, apa sih yang kita kurang. Bisa kita tanya pada diri kita masing-masing, tentu tahu lah. Atau kita bisa bertanya kepada ahlinya, para kiai atau para ustaz. Qala ba'duhum min bahril tawili, sebagian ulama telah berkata di dalam bahri tawil ya. Ala inna idrakal haqiqati mu'jazun. Sesungguhnya apa tuh? Eling-eling atau ingatlah, sesungguhnya menemukan hakikatnya dat Allah itu mu'jazun, lemah, dilemahkan, nggak bisa. Wa anna idraka nafsil aini, dan sesungguhnya menemukan kekurangan kelemahan diri kita iku ainul haqiqati, bentuk dari senyata-nyatanya untuk menemukan Allah. Tuh ini nih, maksudnya begitu. Sesungguhnya menemukan kelemahan diri kita itu berarti menemukan hakikatnya Gusti Allah. Kita belajar untuk menemukan hakikatnya Gusti Allah ya. Kama qalahu Siddiqu, seperti apa yang sudah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq awal qailin, pada pertama kali ucapannya, bipikrin sadidin, dengan pikiran yang benar, bihusni badiatin, atau dengan budi pekerti yang sangat baik ya. Dengan baiknya budi pekerti ini. Dengan baiknya angan-angan. Ya, angan-angan lah, pemikiran yang baik ya. Jadi dengan pikiran yang baik, dengan angan-angan yang baik, dengan akhlak yang baik ya. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Bakar Siddiq ketika pertama kali berbicara. Ya, ini yang ini nih, al-ajzu anil idraki idrakun ya. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama lagi berkata dalam Mim Bahril Basit, di dalam kalam Bahril Basit ya, kitab Bahril Basit, la ya'rifullaha illallahu fa'taqidu. Tidak akan mengetahui Allah selain Gusti Allah. Maka yakinkanlah oleh kalian semua. Maka iktikadkanlah oleh kalian semua. Mantapkanlah, imanlah kalian semua. Wad-dinu dinani imanun wa isyraqun. Sementara yang namanya agama itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua musyrik, sekutu. Ya, secara global ini ya, agama itu ada dua. Pertama iman kepada Allah, yang kedua
tidak beriman kepada Allah, gitu bahasanya. Kalau musyrik kan nggak beriman, artinya bisa menduakan, bisa ateis ya. Wahil ukuli hududun la tujawizuha, dan bagi akal kita ini nih ada batas-batas tertentu di mana akal ini tidak akan melebihi, tidak akan melampaui batas. Karena akal ini ada batasnya. Wal ajaju andarkil idraki idrakun. Sementara yang namanya lemah untuk menemukan sesuatu yang ditemukan, berarti Allah ini maksudnya. Kita lemah untuk menemukan dat sejatinya Allah, berusaha ya. Kita lemah sekali. Idrakun itu adalah bentuk dari sudah menemukan. Makanya ada bahasa seperti ini. Orang yang tinggi ilmunya, dia akan merasa paling di bawah. Orang yang bersih hatinya, dia akan merasa hatinya paling kotor. Orang yang pintar, dia akan merasa dia paling bodoh. Orang yang apalagi? Orang yang alim lah ya, dia akan merasa paling awam. Jadi akan merasa, rasa dan merasa sifatnya tuh. Nah, kemudian ini ya. Lam yatahid subhanallah ta'ala sohibatan ay zaujatan. Allah tidak mengambil atau Allah tidak butuh sahibah, istri, pasangan hidup lah. Mau istri mau suami, Allah nggak butuh. Fala ya'inu ta'ala ahadun wa yanfa'u ta'ala. Dan tidak ada yang menolong Gusti Allah, seorang pun tidak ada yang menolong Allah. Dan tidak ada seorang pun yang memberi kemanfaatan kepada Allah. Tidak ada. Justru sebaliknya, Allah yang memberikan manfaat kepada makhluk tersebut. Jadi tidak ada yang ngasih manfaat kepada Allah, nggak ada. Yang menolong Allah nggak ada. Nah, ini pengertian dari lam yatahid sahibatan ya. Wala dan Allah tidak lam yatahid waladan, tidak butuh anak atau tidak melahirkan, tidak butuh anak, tidak. Falaisa Sayyiduna Isa alaihissalam waladan. Maka Nabi Isa Gusti kita atau Nabi kita, Nabi Isa Gusti kita ya. Pokoknya Nabi Isa lah. Itu bukan berarti anaknya Allah, bukan. Nabi Isa itu bukan anaknya Allah. Bal khalaqahullahu ta'ala bil abin. Akan tetapi Allah sendiri yang menciptakan Nabi Isa dengan tanpa adanya seorang ayah. Wadzalika wujudihi ta'ala wastighnaihi ta'ala an ghairihi wa kamalihi bidatihi. Nah, adapun pernyataan dari ini nih, Allah tidak butuh pasangan hidup. Allah tidak ada yang menolong satu orang pun atau satu makhluk pun. Allah yang tidak memberikan manfaat satu makhluk pun. Allah juga tidak melahirkan anak. Sampai Allah ya seperti ini, pernyataan ini itu karena wajib adanya Allah dan karena sifat maha kayanya Allah dari selain Allah, dan karena kesempurnaan Allah akan zatnya Allah. Seperti itu ya. Wala yumasilu ta'ala fi dzati wa sifatihi wa af'ali ahadan, dan tidak ada yang dan Allah tidak menyamai terhadap satu makhluk pun di dalam sifatnya, di dalam zatnya, di dalam perbuatannya. Pokoknya Allah itu tidak ada yang menyamai. Seorang pun tidak ada yang menyamai. Wa su'ila ba'dul ulama'i anillahi ta'ala faqala in sa'alta an asma'ihi ta'ala faqauluhu ta'ala walillahil asmaul husna. Sebagian ulama ditanya tentang Allah, mereka berkata, kalau kamu ditanya tentang nama-nama Allah, isim-isim Allah, maka jawablah walillahil asmaul husna. Jawablah bahwa bagi Allah itu terdapat nama-nama yang baik, asmaul husna yang 99 lah. Tuh. Sebutkan aja 99 ya. Kalau nggak hafal ya, Allah itu apa itu nama-nama Allah? Ya udah, asmaul husna gitu aja. Asmaul husna apa? Baca sendiri di Al-Qur'an gitu aja udah. Kalau misalnya nggak hafal. Wa in sa'ata an sifatihi ta'ala faqulu ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kalau misalnya kamu ditanya tentang sifat-sifatnya Allah, maka jawablah firman Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Kalau katakanlah hai Muhammad, engkau Muhammad, huwa adapun
Tuhan itu Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang Maha mengatur ya. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama bagi Allah. Tidak ada yang menyamai satu makhluk pun terhadap Allah. Nah itu jawabannya surat Al-Ikhlas. Wa in sa'alta an aqwalihi ta'ala faqaluhu ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula hu fayakun. Dan apabila kamu ditanya tentang kaul-kaulnya Allah, tentang firman-firmannya Allah, tentang ucapan-ucapannya Allah, maka jawablah dengan ini Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an ada ini. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula hu fayakun. Sesungguhnya ucapan kami, kaul-kaul kami, kata Allah, terhadap sesuatu, apabila kami menghendaki sesuatu tersebut ya, jadi, maka jadilah sesuatu itu ya, gitu. Kalau kata Allah jadi ya jadi gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau tiada ya tiada, apa yang pokoknya kun fayakun. Wa in sa'ata an af'alihi ta'ala faqulu ta'ala kullu yawmin huwa fi syan. Kalau misalnya kamu ditanya tentang perbuatan-perbuatannya Allah, af'alnya Allah, fi'il-fi'ilnya Allah, pekerjaan-pekerjaannya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, kalau kamu ditanya, maka jawablah kullu yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah ada di dalam tingkahnya Allah. Simpelnya beginilah. Apa yang Allah perbuat itu sekarang, itu aja. Tidak ada zaman madi, tidak ada zaman istiqbal. Jadi nggak ada masa lampau, nggak ada Allah dulu begini, Allah nanti begini, Allah nanti akan begini. Ya. Meskipun kita nanti oleh Allah akan bahasanya dimasukkan ke dalam surga, ya bagi Allah mah sekarang gitu. Misalnya nih, saya dimasukkan ke dalam neraka misalnya ya. Nanti dimasukkan dalam neraka. Ramli masukin dalam neraka. Ya bagi Allah mah itu sekarang, tapi bagi makhluk ya nanti gitu. Jadi Allah tidak terikat oleh waktu itu ya. Segala yang Allah perbuat itu fisyan, adalah dalam tingkahnya Allah. Jadi kalau zaman mah, kalau bukan zaman ya, kalau ya sekarang lah. Sekarang tidak ada waktu lampau, nanti nggak ada. Pokoknya bagi Allah mah sekarang semua, al-an. Ya. Wa in sa'alta an ni'matihi faqulu ta'ala wal awalu wal akhiru wa dzahirul batinu huwa bikulli syai'in alim. Apabila kamu ditanya tentang nikmatnya Allah, kamu jawab dengan firman-Nya Allah. Allah itu yang al-awalu ya, maha awal, maha akhir, dzahir, batin. Allah maha mengetahui akan segala sesuatu. Ya pokoknya dari pertama kali jagat ini diciptakan sampai nanti ya. Baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat. Allah itu maha tahu, alim. Kalau ditanya tentang nikmatihi ya. Wa in sa'alta an dzatihi, apabila kamu ditanya tentang dzatnya Allah, faqaluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Ya. Ini Al-Qur'an nih. Tidak ada yang menyamai Gusti Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Gusti Allah. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirlah kamu semua tentang makhluknya Allah, dan janganlah kalian semua berpikir tentang datnya Sang Pencipta atau datnya Gusti Allah. Udahlah, nggak usah mikir datnya Allah lah. Mikir makhluknya aja udah banyak. Mikir makhluknya sudah banyak sekali dan tidak sulit untuk kita pikirkan. Ciptaannya Allah, belum yang kecil, yang ini, belum ilmu-ilmu yang Allah ciptakan. Udah puyeng. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak dilanjutkan karena ini nanti malam Sabtu depan ini. Ya. Insya Allah untuk jawaban yang kemarin sempat tertunda karena memang waktunya sudah malam, akan disambung. Nanti akan disertai dengan lihat cuplikan
video lah, supaya lebih menguatkan kita dalam hal keimanan, supaya lebih paham lagi, supaya lebih yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tafsir Yasin belum sempat ini. Matematik juga yang kelas 11 saya belum buat videonya karena waktu ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.